Aku Seko. Oke. Itu Mas Imut. Mas Imut apa Mbak Imut? Oke. Jelas, Pak. Oke, Mbak Imut silakan. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Purwokerto, Pak. Oh, Purwokerto ya, monggo. Ya. Kak Takon. Ini ini ada ya alhamdulillah sudah valid semua. Cuman ini ada pertanyaan. Saya juga nggak begitu paham. Gini, kode sertifikat kapan ditarik di info GTK? Bentar. Suaranya nggak jelas, agak nguang-nguang. Coba ulang lagi. Halo? Iya. Halo? Iya, monggo, silakan. Itu pertanyaannya, kode serti kedua kapan di info? Yang lain kedengeran nggak? Dengar. Kedengeran, Pak. Kok saya nggak jelas ya? Ulang lagi Mbak Imut coba. Mungkin jaringan saya kurang bagus ini. Kode sertifikasi. Kode sertifikasi kedua itu kapan ditarik di info? Oh, jadi sertifikasi keduanya belum masuk ke info GTK. Ya. Oke. Jadi gini, Bro. Kalau pertanyaannya kapan sertifikasi kedua ditarik ke info GTK, sebenarnya yang sudah masuk itu banyak. Ya. Yang sudah masuk ke info GTK itu banyak. Ya, cuma mungkin yang punya teman ibu ini masih bermasalah. Apa permasalahannya? Misal, pertama, antara NUPTK dengan data kelulusan pertama tidak sama. Itu yang pertama. Yang kedua, NUPTK-nya sama, tapi namanya beda. Tanggal lahirnya beda. Itu kan bakal masuk, gitu kan? Yang ketiga, kemungkinan yang ketiga adalah NUPTK-nya sama, namanya sama, tapi tanggal lahir beda. Nah, itu pun jadi tidak bisa masuk. Karena itu kan harus di cross check semua. Karena untuk memastikan bahwa itu adalah orang yang sama. Karena kan kalau sertifikasi kedua ini kan berarti dia sudah pernah ikut sertifikasi sebelumnya. Ya, sudah pernah ikut sertifikasi sebelumnya, terus dia ikut sertifikasi lagi, maka dia tidak lagi terbit NRG baru. Tidak lagi terbit NRG baru, tapi menggunakan NRG lama. Ya, menggunakan NRG lama untuk sertifikasi keduanya, sehingga dia akan terdata nanti 1 NRG, 2 sertifikat pendidik. Nah, untuk 2 sertifikat pendidik ini kan berarti datanya harus sama persis. Nah itu, jadi itu harus diyakinkan betul, pastikan betul bahwa namanya itu tidak bermasalah, NUPTK-nya tidak bermasalah. Nah kalau dia ternyata tidak masuk sampai saat ini, berarti ada masalah dengan itu. Gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Untuk sementara tidak perlu melakukan apa-apa dulu. Apalagi kalau lulusannya baru tahun 2019. Kalau baru lulus 2019, nggak usah ngapa-ngapain dulu. Biarkan adminnya yang bekerja. Tapi kalau PPG dalam jabatan loh ya. Tapi kalau dia lulusnya dari prajabatan itu lain hal. Ya. Nah sekarang kalau yang dalam jabatan, maka tunggu dulu ya. Tunggu dulu nanti sekarang ini admin yang sedang bekerja untuk proses matching datanya dulu. Ya, karena memang masih ada, kemarin itu masih ada sekitar 800-an orang yang data NUPTK-nya bermasalah. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ketarik ke dalam Simtun. Ya. Nah, tapi untuk lebih meyakinkan bahwa datanya ada atau tidak, silahkan cek ke KSG.
Ya, KSG, silakan cek ke KSG. Nah, KSG itu ada di mana? KSG itu ada di dinas di dinas kabupaten kota untuk yang dinas kabupaten kota untuk yang TK, SD, SMP. Ya, di TK, SD, SMP itu ada di kabupaten kota. Terus yang Dikman adanya di provinsi. Itu untuk memastikan bahwa datanya sudah masuk ke dalam KSG. Nah, kalau di KSG-nya belum ada, berarti permasalahan dia adalah dia itu bermasalah dengan data awal sertifikasinya. Ikut PPG-nya berarti bermasalah datanya loh ya, bukan proses sertifikasinya, tapi datanya saja. Ya. Karena kalau kelulusan itu kan adanya di LPTK masing-masing, ya. Begitu loh. Itu ya, di video saya tentang penerbitan RG kan udah ada tuh ya. Oke. Sementara saya mute dulu Bu Imut ya, karena lumayan suaranya. Ya. Oke. Nah, jadi setelah data di LPTK itu dinyatakan lulus, maka dia akan kirim datanya kan ke KSG. Saya seperti video saya yang di YouTube tuh ya. Ya, tentang data kelulusan kan. Ya, itu kan ada prosesnya tuh. Nah, itu akan divalidasi dulu. Nah, kalau ternyata tidak lolos tahap pertama, dia akan disingkirkan dulu, diselesaikan dulu yang proses yang lain. Nah, nanti yang tadi disingkirkan akan dikembali difilter ulang lagi. Dicariin lagi. Ketemu, masuk. Yang ini masuk ke kelompok yang belum. Kalau ini ini lagi diproses lagi. Nah, NISA terakhir kemarin dari 9.000-an yang bermasalah, sisa NISA terakhir kemarin tinggal 800-an. Itu dari admin KSG ya, karena KSG kan bukan saya adminnya. Dari admin KSG kemarin NISA sekitar 800-an. Ya mudah-mudahan sebelum bulan Juni ini itu yang 800 itu bisa clear semua. Mudah-mudahan ya. Karena mau tidak mau ya memang harus masuk gitu, karena itu kan sudah lulus di tahun 2019. Begitu Bu Imut ya, karena suaranya tadi agak lumayan backgroundnya, backsoundnya bukan background itu, backsoundnya agak lumayan. Oh ini kan, iya, rame. Kenapa sih? Enggak ada orang. Apa bayang-bayang? Saya nggak tahu. Ini Pak Sela ada 2 nih, malah Pak Sela nih. Oh, dia nggak ada ini juga nih. Iya nih, saya login pakai laptop. Oke. Laptop sama HP. Nah, pakai HP nggak bisa nge-record. Oke. Baik. Gitu Bu Imut ya. Mudah-mudahan bisa kejawab ya. Oke. Ya. Ya.